Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Veki Bimarinda. Di sini saya akan membuat video mengenai langkah-langkah monitoring jaringan dan user profile. Sebagaimana ini merupakan implementasi untuk tugas ACC Praktikum Administrasi Jaringan Komputer modul 4 dan 5. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah yang pertama, yaitu monitoring jaringan. Langkah yang pertama yaitu kita buka VirtualBox, kemudian kita buka network, kemudian kita buka network. Pada adapter 1 kita pilih break adapter, kemudian namanya Qualcomm Wireless Network Adapter. Artinya itu Mikrotik VirtualBox dapat melakukan koneksi internet. Kemudian pada adapter 2 itu jangan lupa dicentang untuk enable network adapter. Itu pada tag to host itu kita pilih host only adapter, kemudian kita pilih VirtualBox host only. Itu mengapa kita pilih seperti itu agar komputer atau Windows yang kita gunakan itu dapat terhubung dengan Mikrotik pada VirtualBox. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita ke setting, kemudian masuk ke adapter, kemudian virtual host only, kita klik kanan, kita klik properties, kita pada IP versi 4, klik properties. Nah, di sini pada IP address kita itu telah mendapatkan IP ya. IP di sini 192.168.63.1 dan default gateway-nya 63.2 dan default gateway-nya 63.1. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita kembali ke VirtualBox kita. Kemudian kita jalankan. Nah, setelah kita berhasil login pada Mikrotik, pada VirtualBox, kemudian kita buka Mikrotik, kemudian kita refresh. Nah, secara otomatis nanti di sini MAC address-nya sudah terhubung. Kemudian kita koneksikan. Nah, setelah kita berhasil login pada Mikrotik, kemudian kita setting untuk monitoring jaringan. Yang pertama itu kita klik IP, kemudian klik address. Yang pertama di sini saya akan menyeting pada Ethernet 2 terlebih dahulu. Itu kita klik add, kemudian kita ketikkan IP-nya. Di sini saya menggunakan IP 192.168.63.1. Kemudian untuk network ini menggunakan prefix 24. Untuk networknya 192.168.63.0. Terus jangan lupa interface-nya, karena kita di sini mengatur interface 2, maka Ethernetnya kita ganti Ethernet 2. Klik apply dan klik OK, maka pada address list yang kita buat akan secara otomatis terisi, yaitu di sebelah sini. Kemudian lanjut kita atur untuk Ethernet 1-nya. Ethernet 1 ini didapat dari DHCP client. Itu klik IP, kemudian DHCP client, kemudian klik add. Nah, kita klik Ethernet 1 karena kita menyeting untuk Ethernet 1. Kemudian klik apply dan klik OK. Setelah kita menyeting pada Ethernet 1 dan Ethernet 2, kemudian kita coba ping untuk mengetahui apakah Windows kita dengan Mikrotik telah terhubung. Kita ping di command prompt. Ping 192.168.63.1.
Nah, di sini telah berhasil ya. Kita coba ping Google. Dan kita sudah TTL, artinya itu telah berhasil ya untuk mengeping Google. Kemudian kita masuk ke Mikrotik lagi. Untuk monitoring jaringan ini saya menggunakan tool Grab. Jadi kita setting untuk tool Grab-nya itu pertama kita masuk menu tool, kemudian ke grabbing, selanjutnya masuk ke interface rule, kemudian kita klik add. Nah, untuk interface yang akan saya monitoring itu kan semua Ethernet 1 dan Ethernet 2, maka itu saya klik all, kemudian kita apply dan kita klik OK. Kemudian untuk selanjutnya masuk ke grabbing setting untuk mengatur berapa waktunya, yaitu waktu di sini yang paling sedikit adalah 5 menit. Jadi kita gunakan 5 menit untuk monitoring jaringan. Kemudian kita klik apply dan OK. Selanjutnya itu untuk mengetes apakah sudah berhasil, itu kita masuk ke browser. Kemudian kita ketikkan IP kita tadi 192.168.63.1. Jangan lupa kita menggunakan fitur Grab, itu kita /grab, kita tutup lagi. Nah, jika sudah berhasil memonitoring, maka tulisannya adalah Traffic and System Results Grab. Nah, untuk interface berapa yang kita monitoring, kan kita tadi memilih all dan semua interface, yaitu interface 1 dan interface 2. Kita klik coba interface 1. Di sini masih terlihat kosong karena untuk memonitoring jaringan tadi kita memilih waktu 5 menit. Jadi kita tunggu sampai 5 menit awal. Oke, setelah beberapa menit kita tunggu, kemudian kita refresh pada browser kita. Nah, di sini untuk targetnya kan grafiknya sudah terlihat ya. Ini berwarna hijau seperti ini. Ini tadi untuk interface 1. Kemudian kita coba lihat pada internet 2. Itu seperti ini, hijau seperti ini ya. Kita kembali pada interface 1, Ethernet 1, kemudian kita coba ganti untuk limit upload, kita limit downloadnya kita tinggikan 512, uploadnya juga 512. Kita tunggu beberapa saat, kemudian kita coba refresh pada browser kita, apakah terjadi perubahan pada grafiknya ini nanti yang berwarna hijau. Kita tunggu beberapa menit. Nah, setelah beberapa menit kita tunggu, kemudian kita refresh, ternyata ada perubahan ya pada grafiknya. Grafiknya tadi kan untuk limit download dan limit uploadnya kita telah rubah menjadi 512. Nah, kita coba ini kan grafiknya ini semakin meninggi seperti itu. Nah, ini untuk monitoring jaringan. Baik, selanjutnya saya akan membuat langkah-langkah Mikrotik hotspot dengan user login. Yang pertama itu kita buka VirtualBox, kemudian kita atur pada network. Nah, pada adapter 1 itu kita pilih break adapter, kemudian ini itu berupa wireless. Karena mengapa? Karena Ethernet wireless komputer itu akan secara langsung terkoneksi dengan internet. Artinya, Mikrotik VirtualBox dapat melakukan
koneksi internet juga. Kemudian pada Ethernet 2 itu kita pilih internal network dan namanya Ethernet network. Internal network ini berfungsi sebagai penghubung antara OS mikrotip pada VirtualBox dengan Windows pada VirtualBox. Kemudian kita klik OK. Setelah kita jalankan dan kita login pada VirtualBox, kemudian kita masuk ke mikrotip dan kita login pada mikrotip. Setelah kita berhasil login pada mikrotip, langkah selanjutnya kita akan mengatur DHCP client untuk Ethernet 1. Caranya, klik IP, kemudian DHCP client. Setelah itu, kita klik Add. Kemudian kita setting interface-nya untuk Ethernet 1. Kita klik OK, maka secara otomatis di sini kita akan mendapatkan IP. Untuk langkah selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi untuk Ethernet 2 itu pada IP, kemudian klik address, klik add, Nah, untuk Ethernetnya itu kita atur untuk Ethernet 2, klik apply, lalu klik OK. Kemudian kita konfigurasi DHCP server untuk Ethernet 2, yaitu klik IP, kemudian DHCP server, klik DHCP setup, kita klik untuk Ethernet 2, kemudian kita klik next saja. Jika sudah berhasil, maka setup has complete successful, kemudian kita klik OK. Kemudian tambahkan DNS server, itu kita tambahkan pada IP, kemudian DNS, kemudian kita klik apply, oke. Kemudian IP firewall NAT, IP, kemudian firewall, kita menggunakan NAT, kemudian klik add, kita klik general terlebih dahulu, chain-nya atau namanya kita pilih SRC NAT. Nah, untuk interface-nya kita pada out interface itu kita pilih interface Ethernet 1, kemudian masuk ke action, itu actionnya kita pilih masquerade, kemudian klik apply. Untuk selanjutnya itu kita konfigurasi untuk hotspotnya, klik IP, kemudian hotspot. Setelah itu
klik hotspot setup, kemudian kita klik untuk interface 2. DNS name-nya di sini saya akan mengisi pendidikan infor.com. Nah, jika sudah berhasil, kita klik OK. Kemudian kita konfigurasi untuk user profilnya, itu klik IP, kemudian hotspot, kemudian user profil di sebelah sini, kemudian tambahkan untuk namanya, itu kita pilih Vicky, Vicky 63, kemudian address-nya ini tadi kita buat pada DHCP pool 7. Session timeout-nya sesuai ketentuan yaitu 120 menit atau 2 jam. 2 jam. Kemudian usernya yaitu untuk 20 user. Kemudian kita apply, klik OK. Untuk selanjutnya, untuk konfigurasi user, itu user, kita nonaktifkan user defaultnya. Ini kita sudah nonaktifkan ya. Ini kita nonaktifkan sekalian. Kemudian kita buat user baru. Itu untuk namanya user Vicky, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita reboot sistemnya, yaitu klik sistem, kemudian reboot dan klik yes. Setelah kita berhasil download, kita coba tes. Setelah kita masuk ke Firefox, kemudian kita network login. Nah, di sini nama hotspot kita yaitu pendidikan-infor.com. Sekarang kita coba login dengan user yang telah kita buat. Kita membuat user Vicky, terus kita coba login. Nah, ini berarti kita sudah bisa login ya. Sekarang kita coba untuk membuka YouTube. Jika sudah berhasil login, maka nanti akan ada tampilan seperti ini, status kita ya, status user login. Kita terkoneksi 4 menit 3 second, dan untuk IP address-nya yaitu 199.99.9.50. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.